Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Pastor Charles Sebastian pada channel kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Kita tetap berharap yang terbaik bagi saudara-saudari dan tetap semangat dan optimis melanjutkan kegiatan dan kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan ketika Dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan," dengan judul Terminal di Rumah Bapa. Dari kutipan Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudari terkasih, mungkin setiap orang dari kita sudah pernah berada di terminal, baik di perjalanan dengan darat maupun dengan udara. Kalau terminal atau tujuan akhir dari perjalanan dengan laut, biasanya kita sebut pelabuhan. Terminus atau terminal adalah tujuan akhir dari satu perjalanan. Begitu juga hidup kita. Keseharian hidup kita ada tujuan atau akhirnya. Kita bayangkan kalau kita pagi hari keluar dari rumah, pergi ke tempat kerja, entah di ladang, entah di kantor, atau di lapangan. Sesudah itu, sore hari atau malam hari, kita kembali. Tidak mungkin kita terus-menerus bekerja sepanjang hari. Alam telah memberikan isyarat kepada kita. Sesudah terang, sesudah siang, datang sore, datang malam, di mana kita diingatkan untuk beristirahat. Tubuh kita juga mengisyaratkan kepada kita sesudah beraktivitas, mungkin banting tulang berkeringat sepanjang hari, sore hari atau malam hari, mengatakan capek, sudah lelah, butuh istirahat, butuh tidur, supaya besok pagi ada energi lagi untuk mulai lagi satu hari yang baru. Sepanjang hidup kita juga merupakan perjalanan, merupakan peziarahan yang pada waktunya juga akan mengatakan, cukup, inilah akhir dari hidup, itulah kematian. Dan di sanalah boleh kita katakan tujuan atau akhir dari hidup jasmani kita. Kali ini Yesus berbicara tentang satu terminal yang lain. Terminal yang terakhir ialah rumah Bapa. Dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Saya akan pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Dan kalau kamu sudah tiba nanti di rumah Bapa, di situ akan bertemu dengan Bapa." Lalu Thomas menyela, katanya, "Bagaimana kami bisa sampai ke sana, Tuhan? Kami tidak mengenal, tidak tahu jalannya." Dan Yesus menegaskan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui aku, orang bisa tiba pada Bapa." Ego sum, via veritas et vita. Saya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus Kristus adalah jalan yang menggambarkan sesuatu yang harus kita lalui, sesuatu yang harus kita ikuti untuk sampai ke rumah Bapa, untuk bertemu dengan Bapa. Jalan bisa panjang, jalan bisa sulit, tetapi Yesus Kristus menawarkan, menjelaskan bahwa dialah sang via, sang jalan yang harus ditempuh, diikuti, dan dilalui untuk tiba pada tujuan. Dia juga mengatakan diri sebagai veritas, kebenaran. Dengan menegaskan kebenaran, ditegaskan bahwa tidak ada bohong, tidak ada tipu-tipu, tidak ada yang tersembunyi. Semua transparan. Dan dalam kebenaran itu juga ditemukan kebaikan,
prinsip yang selalu mengatakan, cintailah, lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Dan kemudian dia juga menegaskan dirinya sebagai vita, sebagai hidup. Dengan hidup ditegaskan ada terang, ada kemuliaan, ada arti. Beda dengan kematian yang menggambarkan kegelapan, kehilangan, dan tidak berarti. Ketiga, inti yang dikatakan oleh Yesus ini sangat padat, sangat dalam maknanya. Dan itulah yang sungguh-sungguh mengantar kita untuk bertemu dengan Bapa, untuk bertemu dengan kerajaannya, untuk tinggal bersama dengan Dia dalam keabadian. Filipus mengatakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup untuk kami. Memang benar. Kalau Bapa sudah ditunjukkan dan kita sudah bertemu dengan Bapa, itulah tujuan akhir kita itu. Dan Yesus mengatakan, Filipus, sudah begitu lama kita bersama-sama. Ternyata kau belum mengerti. Karena aku dan Bapa itu adalah satu. Apa yang kukatakan, apa yang kuajarkan, apa yang kulakukan, segala perbuatan-perbuatan, mukjizat-mukjizat itu berasal dari Bapa. Yang melihat aku sudah melihat Bapa. Karena aku ada dalam Bapa, Bapa ada dalam aku. Wah, ternyata sangat jelas bahwa Tuhan menunjukkan Bapa itu dengan mengingatkan di dalam dirinya Bapa itu tertemukan. Kalau begitu, kalau Dia adalah jalan, jalan itu tidak terlalu panjang, tidak usah kita bayangkan berliku-liku dan sangat jauh dan melelahkan. Bertemu dengan Yesus, percaya dengan Yesus yang adalah jalan, sudah bertemu dengan Tuhan. Sudah bertemu dengan Bapa sendiri. Dan memang Bapa itulah sang kebenaran itu. Dialah sang kebaikan itu. Awal dari segala patokan untuk kebaikan yang ada di dalam kehidupan. Dan Bapa itulah sang hidup itu, karena Dialah sang pencipta. Dari Dia berasal segala kehidupan, karena memang Dia sendiri hidup dalam keabadian. Dia adalah Alfa dan Omega, dari keabadian hingga keabadian. Jadi, bertemu dengan Yesus sudah juga bertemu dengan Bapa. Syaratnya adalah percaya. Percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, permenungan kita kali ini sungguh-sungguh luar biasa dalam dan sungguh-sungguh luar biasa penting. Mengapa? Karena Yesus Kristus mengungkapkan satu penegasan yang luar biasa, jelas dan tegas untuk bertemu dengan Bapa, untuk sampai kepada terminal kehidupan kita yang sebenarnya, yang terakhir ke rumah Bapa itu. Dia menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada tokoh, tidak ada pribadi yang lain di dunia ini. Dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, tidak ada orang yang setegas dan sejelas itu berani mengungkapkan bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup. Jadi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sungguh-sungguh beruntung, saudara-saudari. Kita berterima kasih, kita bertemu pada sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Siapa lagi yang akan kita cari? Jangan lagi kita ragu-ragu. Percayalah, bertekunlah, peganglah. Ini menjadi kekayaan yang begitu besar untuk kita, yang tidak bisa dicuri orang lain dari kita, yang menjadi sumber kegembiraan kita sepanjang hidup kita. Kita bertemu dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang wow dalam
penegasan dirinya sebagai via, veritas, dan vita. Marilah kita percaya kepadanya, dan marilah kita tetap optimis. Marilah kita tetap tidak berpaling daripadanya untuk sampai kepada kebahagiaan, ke rumah Bapa, kepada kehidupan kerajaan kekal dari Allah Bapa kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Tetaplah optimis, tetaplah semangat, dan semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Every girl dreams of feeling like a queen.